Bisa kalian lihat, untuk pertama dihidupkan dia langsung nyembur ya. Nanti jangan hidupkan dulu. Tuh. Yuk hidupkan. Langsung nyembur parah. Coba diisi lagi mas. Tekan dahulu. Yuk hidupkan. Tuh, saat digas dia langsung nyembur ya. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya permasalahan bukan hanya di bagian. Assalamualaikum sobat otomotif. Di sini kita akan memperbaiki permasalahan yang ada di motor Vario, yaitu pertama, air radiator gampang habis. Ketika diisi ulang, dia langsung habis lagi. Dan yang kedua, terdengar suara kasar saat mesin dihidupkan. Dan yang ketiga, terdapat percikan oli di sini. Nah, ini kemungkinan nanti seal magnetnya yang rusak ya teman-teman, nanti akan kita ganti juga. Jadi di motor Vario ini ada memiliki 3 permasalahan itu tadi ya. Nah, pertama kita cek dahulu untuk bagian water pump atau bagian radiator. Kenapa kok air radiatornya gampang cepat habis? Sekarang motor hidupkan dahulu mas. Nah, ini suara yang tadi saya kasih tahu ya teman-teman, terdengar suara kasar di bagian sebelah sini. Nah, kemungkinan ada permasalahan di bagian kipas atau kenapa nanti ya, nanti akan kita cek lagi. Nah, ini untuk bagian radiator kita isi dahulu, matikan dahulu mas. Isi dahulu untuk air radiatornya. Itu habis air radiatornya. Tuh, habis tuh. Tuh, habis, kering. Nah, ini sekarang sudah kita isi, kemudian kita hidupkan lagi. Kita hidupkan, kita cari tahu di mana sumber kebocorannya. Apakah di bagian seal water pump atau sebelah mana nih? Ayo hidupkan motornya. Matikan lagi. Sepertinya ada masalah ini. Bisa kalian lihat, untuk pertama dihidupkan dia langsung nyembur ya. Nanti jangan hidupkan dulu. Tuh. Yuk hidupkan. Langsung nyembur parah. Coba diisi lagi mas. Tekan dahulu. Yuk hidupkan. Tuh, saat digas dia langsung nyembur ya. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya permasalahan bukan hanya di bagian water pump ya teman-teman. Nah, saya jelaskan. Jadi kalau seandainya seal water pumpnya itu yang bermasalah alias bocor atau jebol, itu biasanya dia keluar ke bawah sini. Nah, karena di sini ada lubang pembuangan di bagian bawah water pump ini. Kemudian dia turun ke bawah. Nah, kalau ini ketika dia digas langsung nyembur, itu terjadi kebocoran di bagian kompresi teman-teman. Biasanya itu kebocoran ada di bagian head. Nanti akan kita buka sekalian ya mesinnya ya. Nah, sekalian kita nanti akan membersihkan ini bercak-bercak oli, akan kita ganti sealnya. Ayo mas, kita langsung saja kita bongkar motornya ini. Kita bongkar total aja biar enak nanti saat pengerjaannya. Karena kita akan melepas untuk bagian blok. Radiator sudah kita lepas. Kita akan mengecek dahulu untuk kipas, karena biasanya kalau kipasnya itu kendor atau bosnya ini oblak, dia itu bunyi ya. Nah, ini kita lepas dahulu kipasnya mas. Kita cek dahulu, ini sekarang masih kenceng nih ya, kenceng. Coba kita lepas dahulu. Tuh, terlihat bosnya masih bagus, tidak oblak. Kita cabut saja kipasnya. Nah, oke, sekarang kita hidupkan motornya mas. Setelah kipas dilepas, ayo. Masih terdengar suara bunyi ya, terdengar suara kasar ini. Matikan dahulu. Kita cek, kita buka untuk bagian magnetnya ini. Bisa kita lihat di sini banyak sekali bercak olinya. Nah, jadi bercak oli tadi itu dihasilkan karena tuh kebocoran seal magnet, tuh bocor ini. Ya bosku ya, bocor. Nanti akan kita ganti sealnya dengan yang baru bosku. Setelah dudukan seal magnet ini kita lepas, dan ya bosku, ternyata permasalahan suara kasar tadi ada di bagian sealnya ini bosku. Nah, jadi untuk bagian sealnya itu lepas nih. Nah, jadi sealnya lepas, motornya bunyi saat dihidupkan itu karena terjadi kebocoran angin yang ada di bagian sini. Jadi bunyi otok seperti itu bosku. Nah,
Nah, ini setelah kita lepas dudukan, ternyata silnya itu dia tidak menempel di sini. Di belakang sini ya, dia tidak menempel. Dia nempelnya di askreknya sini. Nah, jadilah kebocoran angin atau kebocoran udara yang ada di bagian mesin sini. Makanya dia suaranya seperti kapal otok-otok. Nah, tadi bisa didengarkan ya bosku. Nah, ini sekalian nanti akan kita ganti ya bosku. Oke, sekarang kita buka untuk bagian bloknya ini. Bloknya sudah kita buka bosku. Ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk bagian headnya, ini untuk bagian bloknya. Jadi ini yang bertumpu dengan ini ya. Nah, begini. Bisa kita lihat, kita cermati di sini keraknya, wih, parah sekali nih bosku. Tuh keraknya parah sekali. Kita lihat bagian perpaknya. Nah, ini untuk bagian perpaknya aja udah jebol seperti ini. Kalau sudah seperti ini udah dipastikan terjadi kebocoran kompresi bosku. Makanya tadi saat pertama dihidupkan, apalagi digas, air radiator langsung nyembur. Itu dihasilkan dari sini bosku. Nah, ini bisa dilihat tuh kebocoran kompresi. Harusnya kompresi dalam ruang bakar ini tidak bocor, tapi karena perpaknya ini sudah patah hancur seperti ini, ya akhirnya ya terjadilah kebocoran kompresi. Jadi air radiator langsung nyembur keluar. Nah, jadi seperti inilah bosku. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ini akan kita scrub, akan kita bersihkan semuanya. Kemudian kalau perpaknya ini nanti akan kita ganti dengan yang baru ya bosku. Oke, mantap. Proses pengerjaan penyekiran blok atau head. Dan ini tadi yang sudah kita sekir ya. Tuh bisa dilihat hasilnya, bagus, rata. Dijamin tidak akan bocor ini. Nah, ini kita gosok di atas amplas yang berdiri di atas kaca ini. Tuh, ini bisa dilihat nih ya. Sudah mulai ada gerusan. Nah, ini ayo kita kerjakan lagi sampai hilang ini bercak-bercaknya ini ya guys ya. Nah, soalnya kalau tidak sampai hilang bercak-bercaknya, nanti dia masih akan bocor itu. Jadi dia harus seperti ini kurang lebihnya. Tuh, harus rata semua. Tidak boleh ada tersisa bercak-bercak. Kalau tersisa bercak-bercak, itu sudah bisa dipastikan akan terjadi kebocoran. Nah, ini bosku, mesin sudah kita rakit kembali. Sekarang kita cek untuk bagian air radiator. Sudah kita isi penuh ya bosku. Nah, ini sekarang motor dihidupkan. Oke, kunci kontak on, motor dihidupkan bosku. Tuh bisa dilihat air radiator tidak nyembur ya. Nih, sekarang kita gas bosku. Tuh ya, tidak nyembur. Kalau nyembur seperti ini hal biasa karena dia getaran dari mesinnya ya bosku. Yang penting dia tidak nyembur kuat seperti yang kemarin itu. Nah, ini ya bisa dilihat. Tuh, sekarang pertama yang dihidupkan lagi, kunci kontaknya matikan, hidupkan lagi. Nah, dia tetap aman, saat digas, blayer aman. Kalau dia nyemburnya seperti ini, nah itu tidak ada masalah bosku, itu hanya getaran dari mesin saja ya. Ini aman kalau seperti ini. Nah, oke ya bosku. Nah, untuk mesinnya juga suaranya sekarang sudah halus. Nih halus ya. Halus, tidak terdengar suara kasar lagi. Nah, jadi untuk motor ini permasalahannya air radiator cepat habis itu dikarenakan pertama dari seal waternya jebol, sudah kita ganti. Nah, kemudian untuk yang bagian kompresi nyembur saat pertama dihidupkan dan saat digas juga itu dikarenakan kebocoran kompresi. Sudah kita lakukan perbaikan di bagian bloknya ya. Untuk bagian perpaknya sudah kita ganti dan bloknya juga sudah kita scrub ya teman-teman, bisa kalian lihat tadi ya. Nah, untuk yang suara kasar itu sebenarnya hanya kebocoran angin. Bisa dikatakan anginnya itu ngobos ya bosku yang ada di dalam mesin itu karena seal magnetnya itu dia itu lepas. Nah, jadi seperti itu ya bosku. Karena lepas itu mungkin dia olinya nyembur dan ini sudah saya lakukan pergantian seal magnet. Sekarang sudah mantap, motor sudah bisa dipakai secara normal. Oke bosku, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.